dari Islamul Amanah. Di sini kamu akan bertanya-tanya sedikit tentang tempat wisata ini. Sebelumnya, kalian nama siapa dan dari mana? Saya Citra. Kebetulan di sini saya dari divisi keuangan. Salah Sejak kapan kakak terlibat dengan tempat wisata ini? Kebetulan saya masuk dari sejak ini Sopoteki, tepatnya di Desember tahun 2022. Jadi sampai sekarang bisa dihitung sampai 7 bulan kurang lebih. Dan bagaimana perubahan yang kakak rasakan sejak awal masuk dan sampai saat ini? Kebetulan untuk perubahan cukup banyak karena dari awal mungkin kalian juga udah tahu ya, ini awalnya tempatnya cukup kecil. Sekarang kita udah ngelakuin perluasan sekitar 200 meter lebih kalau nggak salah. Sama kebetulan sekarang kita ada beberapa tambahan kolam juga, yang awalnya mungkin cuma ada kolam dewasa aja, sekarang udah ada kolam anak sama kolam terapi juga. Jadi buat perubahan sudah hampir 180 derajat berbeda dari yang sebelumnya. Awalnya cerita alam ini nama aslinya apa sebelum jadi cerita alam? Sebelumnya kita namanya Wat Bung Kertamana. Cuman dulu sempat vakum gara-gara Covid kan ya, jadi rebranding lagi jadi Cerita Alam. Dengan adanya perluasan tempat wisata ini, adakah masyarakat yang merasa terganggu atau protes? Nah, kebetulan buat dampak negatif ke masyarakat yang protes gak ada, cuman mungkin terganggu karena kemacetan. Karena kebetulan di Sabtu Minggu kita sering mengakibatkan kemacetan di jalan umum yang ada di depan. Bagaimana kakak meningkatkan kualitas itu dalam artian kayak dari fasilitas jelek ya, dari fasilitas kan jadi baik, dari pelayanannya itu sama saja atau udah ulang lagi pertanyaan buat peningkatan kualitas. Kebetulan kita belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, dari komplainan-komplainan yang pernah terjadi. Kita sekarang lebih mementingkan kenyamanan pengunjung sama fasilitas-fasilitas yang lebih adanya juga kita lebih perlengkap agar pengunjung datang ke sini tuh repeat order, jadi datang berkali-kali, nggak hanya satu kali gitu. Apakah objek pengelola wisata ini dari masyarakat setempat atau dari luar? Nah, kebetulan untuk pengelola tersendiri kebanyakan di sini pekerjanya mayoritas keluarga, karena kebetulan ini kan perusahaannya swasta ya, jadi pengelolanya kebanyakan keluarga dan kebanyakan masyarakat lingkungan sekitar. Ada nggak sih kendala yang kakak rasakan saat mengembangkan tempat wisata ini? Untuk kendala mungkin bisa disebut cukup banyak, karena balik lagi ke topik yang tadi, di sini kan banyak pekerjanya keluarga. Jadi yang namanya keluarga kalau diatur mungkin agak susah. Untuk yang pertama itu di SDM, dan yang kedua untuk perluasan area agak susah karena kita kan di sini sewa, sistemnya sewa ke PTPN. Jadi harus ngurus perizinan cukup agak susah juga gitu. Jadi kendalanya di perizinan untuk lokasi sama di SDM juga. Bagaimana cara Cerita Alam melakukan promosi? Apakah dengan sales promotion atau personal selling atau direct marketing? Kebetulan buat promosi kita lebih ke mencakup yang pertama tadi, karena selain promosi di sosial media, kita juga kadang sering kirim-kirim email ke perusahaan-perusahaan besar. Selain itu proposal juga, sama yang kedua juga kita lakuin karena kita tidak sedikit untuk langsung datang terjun ke masyarakat, ke sekolah atau ke lembaga-lembaga luas lainnya. Apakah pengunjung yang datang ke sini selalu mengalami peningkatan? Untuk pengunjung kebetulan saat ini kita mengalami peningkatan dari sebelumnya, karena dari segi fasilitas sekarang kita udah lebih banyak, lebih nyaman juga. Jadi mungkin untuk pengunjung sekarang bisa langsung datang ke sini dengan berbanyak fasilitas sehingga lebih nyaman, dan pengunjung yang sebelumnya awalnya tidak ke sini karena buat pengunjung kebetulan kita mengalami peningkatan karena dari segi fasilitas kita sudah cukup lengkap. Jadi banyak pengunjung yang datang ke sini berkali-kali dan bahkan mereka mengajak keluarganya lebih banyak. Yang awalnya mungkin cuma satu keluarga bisa sampai jadi satu organisasi atau satu lembaga, karena tidak sedikit lembaga-lembaga yang melaksanakan family gathering di sini. Gitu. Jadi buat pengunjung alhamdulillahnya mengalami peningkatan yang cukup banyak. Drastis banget gitu. Terus dengan adanya perluasan tempat wisata ini, apakah pengelola di sini membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat atau baik dari luar? Untuk lapangan kerja kebetulan kita buka di bulan-bulan kemarin
karena untuk saat ini tidak kami buka dulu, kebetulan untuk area juga masih dalam pembangunan. Jadi mungkin untuk kedepannya jika area sudah beres semuanya, nanti kita akan buka lagi lapangan kerja untuk masyarakat-masyarakat di lingkungan sekitar. Kalau tentang fasilitas yang awalnya fasilitas lebih kecil, sekarang fasilitas tambahan buat wisata ini apa aja? Untuk fasilitas mungkin dulunya hanya ada kolam renang aja, kolam renang dewasa. Tambahannya kayak yang tadi, sekarang udah ada kolam anak, kolam terapi juga. Dan untuk dulu kebetulan untuk kamar bilas itu berbayar, tapi sekarang udah free. Jadi kamar bilas sudah free, kamar mandi juga free. Selain itu sekarang kita ada 2 unit musola. Sama sekarang kita lebih memperluas lagi untuk area gazebo sama area-area bermain. Karena kebetulan untuk dulu area buat ngadain outbound kayaknya seperti fun game itu hanya sedikit, tapi sekarang kita ada 3 titik lapangan yang cukup luas, muat sampai 200 atau 300 orang. Dan untuk area fun game itu sedangkan untuk gazebo baru bekerja. Misal lapangan pekerjaan minimal yang bekerja di situ itu ada berapa atau yang mungkin untuk sekarang kita cuman ada pekerja di 50 orang ya, tapi buat kedepannya untuk area seluas ini kita bisa sampai butuh pekerja sampai 150 orang lebih. Jadi peluangnya ada 100 orang lebih pekerja yang bakalan kita rekrut untuk ikut bergabung di Cari Alam. Kalau soal penghasilan antara weekday sama weekend kan pasti beda ya. Kalau weekday sekitar berapa dan weekend juga sekitar berapa? Untuk weekday rata-rata kita bisa ada omset sampai ke 15 juta untuk pesanan tiket, gazebo sama pula jual kartu. Dan kita ada tiga sumber penghasilan, nggak hanya di tiket masuk aja, di gazebo ada juga. Nah sedangkan untuk weekday bisa beberapa kali lipat dari untuk weekend, bisa beberapa kali lipat dari weekday, karena kita bisa mencapai 100 juta itu hanya dari tiket masuk aja. Untuk gazebo di weekend kita bisa nyampe di 7 atau 10 juta, sedangkan untuk villa bisa sampai di 50 juta kurang lebih. Jadi omset selama 1 bulan bisa sampai 2 M kalau itu lagi rame. Nah kebetulan kalau lagi bulan-bulan biasa kan kebetulan kan sekarang bukan bulan libur sekolah ya, atau bukan bulan libur akhir tahun, awal tahun juga bukan. Jadi mungkin untuk 1 bulan hanya bisa sampai 1,5 M. Kalau semisal lagi sepi pengunjung, kakak biasanya melakukan promosi atau apa ya, penambahan tempat wisata lagi? Nah untuk mengatasi sepinya pengunjung, kita biasanya melakukan perbaharuan baru, fasilitas baru atau mungkin spot foto baru. Nah selain itu kita juga sering melakukan promosi di sosial media, karena kebetulan untuk promosi sosial media lebih menguntungkan dari promosi kayak marketing sales yang terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita lebih unggulnya di sosial media. Kadang kita sering melakukan iklan di Instagram sama di TikTok. Terus misal kan tempat wisata ini awalnya dari awal sampai sekarang gitu, ada nggak sih habitat atau ekosistem yang terganggu atau ekosistem yang rusak? Nah kebetulan untuk ekosistem atau lingkungan alam itu masih tetap sama aja, karena kan namanya juga cari ke alam. Jadi di sini tidak banyak perubahan, mungkin perubahannya hanya di perbangunan resort aja sama kolam renang. Untuk perkebunan atau ekosistem lainnya dari mulai binatang, karena kebetulan di kita kan nggak ada binatang ya, jadi hanya tumbuhan aja. Untuk tumbuhan masih tetap sama, masih tetap ada, masih kita tetap lestarikan, masih kita tetap pelihara juga untuk tumbuhan. Jadi masih tetap sama-sama aja, nggak ada yang rusak alam atau gitu. Ya, mungkin cuma segitu ya teh. Makasih. Sama-sama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi dari Sekolah FA Isra Amanah. Di sini kami akan bertanya-tanya sedikit mengenai pekerjaan yang sedang bekerja. Sebelumnya mungkin saya bertanya, Kalau perkenalkan nama saya Dewi Jati. Saya di sini sebagai admin sosial media. langsung mau pertanyaan pertama ya. Sejak kapan bergabung dengan Udah hampir 3 bulan. berarti baru Iya, baru. terus bagaimana perasaan Teteh kalau lagi ketemu sama para wisatawan di datang? Senang sekaligus juga agak tegang gitu. Soalnya kan masih baru, harus menjelaskan bagaimana harga-harga misalnya sama cara reservasi,
cara menanggapi komentar klien juga. Apa teteh merasakan kenyamanan gitu selama bekerja? Nyaman karena lingkungannya juga ya yang toksik gitu. Sama jam kerjanya juga yang fleksibel. Sebelum bekerja di sini teteh Sebelumnya bekerja di salah satu home industri yang bergerak di bidang ekspor impor. mengapa teteh lebih milih bekerja di sini dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang ada di Yang sebelumnya, yang pertama karena lebih dekat dari rumah, sama juga lebih dekat sama orang tua. harapan teteh selama bekerja di sini buat tempat ini itu apa? Semoga cerita alam bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, sama lebih makmur lagi. Terima kasih Dan siapa namanya dan dari mana daerah? Nama saya Agung Pratista. Kebetulan saya sebetulnya asli dari Bandung, cuma sekarang domisilinya di Purwakarta ya, hampir dekat dengan arah Karawang sih. Sejak kapan Bapak tahu tempat ini dan dari mana Bapak tahu tempat ini? Khususnya untuk tempat ini itu cerita Cerita alam. alam ya. Kalau untuk khusus cerita alam, saya tuh dapat informasi dari teman rekan satu kerja. Mereka memang sudah beberapa kali kesini, cuma baru kali ini saya diajak Jadi Bapak pertama kali datang ke sini. untuk cerita alam ini baru. Bagaimana pendapat Bapak di tempat ini, wisata ini? Unik ya kalau menurut saya, karena ini kan memang daerah dingin, terus juga ada wisata air panas yang memang uniknya itu karena berbeda dengan Bandung Utara ya. Kalau Bandung Utara kan kandungan garamnya juga agak tinggi gitu. Kalau di sini bagus sih, karena terus peraturan ini juga bagus lah untuk untuk relaksasi gitu, untuk terapi bagus sebagai orang tua ya. Dengan banyaknya tempat wisata di sini, kenapa Bapak lebih memilih? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau yang lain kan memang banyaknya wisata alam ya, kayak Kawah Putih atau Raja Upas. Banyaknya sih ke alam ya, alam lingkungan gitu kan. Tapi di sini kan ada destinasi untuk pemandian air panas gitu. Walaupun memang ada titik-titik untuk wisata alam ada air panas, tapi di sini ya itu informasinya karena tidak berbau dan kan dari belerang tapi dari kandungan air kapur. Itu yang jadi daya tariknya sih. Menurut Bapak pelayanan di sini cukup memuaskan atau Karena saya baru pertama kali di sini ya, tapi untuk pertama kali sih bagus, artinya ya nggak ada komplain, cuma ya mungkin saya berikan kasman aja supaya lebih adem lagi lah, artinya tata ruangnya, desainnya, terus pengendalian sampahnya itu jadi supaya menarik, itu sih bagi masukannya. Masih ada? Perkenalkan Mas, saya Fadila dari Islaul Amanah, ada tugas mewawancarai pedagang. Ya, siap. Siap. Nama Mas dengan siapa? Ujar. Oh iya, Bapak udah dagang di sini sekitar berapa lama? Kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun. Dengan adanya wisatawan, apakah penghasilan yang didapat meningkat dan berapa persen hasil peningkatan tersebut? Alhamdulillah semakin meningkat. Penghasilan juga awalnya 50%, sekarang jadi 80%. Berapa rata-rata pendapatan tiap bulannya sebelum banyaknya wisatawan ke sini dan setelah banyaknya wisatawan? Sebelum ada wisatawan, pendapatan kurang lebih sekitar 15 juta. Dan sekarang ada wisatawan meningkat jadi sekitar 25 juta. Kapankah Bapak mengalami kenaikan penghasilan secara signifikan? Tidak, meskipun ada wisatawan, tidak ada kenaikan harga.
barang yang diperjualkan karena menyesuaikan dengan masyarakat setempat.